105,4 BFM Radio Musik Indonesia. DV Mania, saatnya talk show inspirasi dan mandiri sesi bincang sehat. Dan kali ini bersama Mas Rian, Andi S. Farmasi, Rumah Sakit Harapan Jayakarta. Dan tema kita pagi ini adalah mengenal istilah dagus ibu, dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Iya, DV Mania semua orang pasti pernah sakit dan untuk sembuh tentu minum obat yang dirujuk dari dokter dan obat wajib diminum secara teratur agar sembuh. Namun tahukah DV Mania semua obat-obatan pasti ada kadaluarsanya. Dan bagaimana penggunaan obat yang benar atau istilahnya itu dagu sibu. Nah, DV Mania untuk lebih mengenal istilah dagu sibu, dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Kita sudah kedatangan tamu narasumber kita, ada Mas Rian Andi S. Farm dari Rumah Sakit Harapan Jayakarta. Kita sapa dulu DV Mania. Assalamualaikum pagi Mas Rian. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Nurul, Mas Ilham. Pagi. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya DV Mania. Ada Mas Rian, ada Kang Wandi juga di depan. Oh, seperti iya. biasa. Seperti biasa pasti dia ada menemani. DV Mania punya pertanyaan sesuai dengan tema kita pagi ini, mengenal istilah dagu sibu, dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Bisa kirimkan pertanyaannya ke WhatsApp kita ke nomor 0811991003. Oke Mas Rian, kita langsung ke pertanyaan aja deh. Apa sih Mas istilah dagu sibu ini? Apakah ini sebuah campaign? Apakah ini sebuah apa nih Mas? Silakan Mas. Ya, dagu sibu ini sebenarnya singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Oke. Ini kita dari Ikatan Apoteker Indonesia menggaungkan dagu sibu ini agar penggunaan obat yang benar oleh masyarakat. Oh, ini jadi berhubungannya dengan obat ya Mas ya? Iya, benar. Mbak. Oke. Kenapa sih Mas dagu sibu itu menjadi penting untuk masyarakat? Iya, dagu sibu ini sebenarnya konsep penggunaan obat kefarmasian secara rasional, ya, agar masyarakat kita tahu bahwa penggunaan obat dan mendapatkan obat itu di tempat-tempat yang resmi, seperti apotik, rumah sakit, dan klinik. Gitu. Oke. Lalu nih Mas, biasanya berapa lama sih Mas terkait dengan obat-obatan tersebut nih, kalau yang sudah kadaluarsa menurut seorang apoteker? Untuk obat kadaluarsa biasanya untuk dari perusahaan farmasi sendiri itu biasanya 1 tahun sampai 5 tahun. Tetapi ketika obat sudah ke pasien seperti sirup itu sudah dibuka segelnya Mas, itu bertahannya 2 sampai 4 minggu. Oh. Iya. Oke. Untuk antibiotik itu kan dry syrup biasanya itu bertahan 7 hari aja gitu. Setelah dibuka. Iya, setelah dibuka. Terus ini kalau misalnya efek sampingnya nih Mas nih, kalau yang sudah kita terlanjur mengonsumsi obat yang udah kadaluarsa, itu gimana tuh Mas efek sampingnya? Untuk efek samping yang ditimbulkan itu biasanya ada mual muntah ya Mas ya. Biasanya untuk jantung itu berdetaknya lebih kencang, gitu, berdebar-debar gitu Mas ya. Itu Mas. Bisa menimbulkan ini nggak sih Mas, OD, overdosis gitu atau kematian? Itu belum ada terlapor ya, belum ada jurnal juga untuk kematian tentang obat kadaluarsa. Tetapi untuk khususnya antibiotik itu resistensi antibiotik. Oke. Jadi obat yang seharusnya untuk mengobatin untuk antibiotik ini menjadi jamur. Karena kadaluarsa ini jadi penyakit buat kita. Wah, ngeri ya deh. Iya. Ya. Makanya kita harus berhati-hati banget sama obat-obat kadaluarsa ini. Iya. Nah, kalau dari istilah dagu sibu, dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Kalau didapatkan tadi kan kata Mas Rian harus dari memang tempat-tempat yang resmi seperti klinik, dokter, rumah sakit dan sebagainya. Kalau gunakan ya gunakan sesuai anjuran dokter atau sesuai anjuran obat. Nah, kalau simpan gimana sih Mas cara-cara menyimpan obat-obatan yang benar? Silakan Mas. Iya, untuk penyimpanan obat-obat yang benar itu terutama kita harus melihat kelembapan suhu ruangan. Untuk obat-obat tablet, kapsul itu ada suhu tertentu.
Ya, suhu tertentu itu 16 sampai 25 derajat Celcius. Tapi kan kalau kita di rumah tidak mungkin di 16 sampai 25 ya. Benar. Ya, jadi 25 sampai 30 pun masih bisa kita pakai. Masih oke Untuk- ya, Mas, ya? masih oke, ya. Itu untuk obat kapsul. Iya. Kalau untuk sirup cara simpannya bagaimana, Mas? Untuk sirup itu kan ada sirup yang sama di kelembapan ruangan juga. Ada juga beberapa, jarang sih sebenarnya sirup dimasukkan kulkas, itu sangat jarang. Iya. Tapi ketika masuk di dalam kulkas itu 2 sampai 8 derajat Celcius. Itu untuk suhu kulkas. Iya. Tapi sebenarnya dia di suhu ruang pun masih aman Masih ya, Mas? aman. Kalau untuk Asalkan suhu ruangannya sudah memenuhi syaratnya gitu. Oke. Itu kalau untuk penyimpanan. Nah, di kata buang, bagaimana cara membuang obat-obatan yang benar? Kadang kan kita ya udah lo buang aja udah Iya. atau udah sehat ya udah lo buang aja Iya, gitu. Itu gimana tuh, Mas? Ya, cara membuang ini bukan kita membuang aja ke kotak sampah ya. Jadi banyak banget nih pihak-pihak yang tidak berkewenangan itu bisa duplikat obat, Mbak. Oh, Iya, jadi Wah. stikernya dibuang, Iya. terus ditempel deh yang baru kan bisa gitu. jadi tempatnya didaur Iya. ulang lagi ya. Makanya cara yang baik dan benar itu untuk obat tablet itu biasanya kita pisahkan itu antara stripnya itu kita potong langsung dikeluarkan itu tabletnya. Terus kita bisa masukkan ke dalam air tuh, Mas. Oh, biar larut. Obatnya biar larut. Terus kita langsung buang ke kloset atau di tempat manapun gitu. Itu cara membuang obat kalau dalam bentuk kapsul. Nah, Iya. kalau dalam bentuk cairan, Iya, sama sepertinya untuk sirup dan tablet. Untuk sirup ini biasanya stikernya kita buang juga nih. stikernya ya. Iya, stiker ini yang penting ini harus dibuang dulu. Heeh. Untuk botolnya bisa kita pecahkan, untuk isinya bisa kita buang juga gitu. Oke, agar tidak ada oknum-oknum yang bisa mendaur ulang Iya, hal benar tersebut ya, banget. Mas, ya. Iya, Cukup bahaya sekali kalau ini. Ada ya oknum yang begitu ya. ada. Itu udah banyak berapa Banyak kasus sih ya. sebenarnya gitu. Nah, Waspada gitu dia juga DV ya. mania ya. Oke nih Mas, ini terkait dengan ada berapa macam sih Mas obat-obatan yang biasanya dikenal sama masyarakat tersebut nih, Mas? Iya, sebenarnya ada 4 macam obat dikenal masyarakat. Yang pertama itu obat bebas. Obat bebas. Iya, obat bebas itu obat yang bebas dibeli tanpa resep. Oh, Ya, jadi biasa ya. di warung ya. Iya. Iya, paham. Di apotek pun bisa itu kita dapat. Terus? Nah, terus ada obat bebas terbatas. Ini sama seperti obat bebas sebenarnya, tapi ini lebih ke cara pemakaian harus diperhatikan lagi gitu. Oke. Oke. Dan yang ketiga itu obat narkotika. Obat narkotika. Iya, obat narkotika ini harus resep. Sesuai. Iya, harus resep dari dokter langsung. Oke. Jadi karena obat ini bisa tergantungan kepada pasien. Dan yang keempat itu obat keras. Obat keras itu seperti apa, Mas? Iya, obat keras ini hampir sama sih sebenarnya sama narkotika. Harus resep dari dokter juga. Karena banyak penyalahguna yang Iya, benar-benar disalahgunakan iya, ya. benar. Oke. Terus apa nih Mas yang harus kita perhatikan ketika membeli obat nih, Mas? Ya, yang pertama kalau kita membeli obat itu harus di tempat yang resmi yang saya bilang tadi, Mas ya. Di apotek. Di apotek pun harus kita lihat dulu izinnya. Jadi ada beberapa memang apotek-apotek ya yang tidak mempunyai izin. Jadi kita perhatikan dulu izinnya. Kalau boleh tanyakan, Mas. Ya, izinnya siapa? Apotekernya siapa? Gitu. Yang kedua harus kita lihat lagi expired date-nya. Oh, iya benar. Iya, expired date ini yang kita lihat. Terus ada produksi obat itu tercantum sebenarnya di belakang di stiker. Tercantum dari pabrik mana gitu ya. Itu perlu diperhatikan juga. Dan yang terakhir itu izin BPOM-nya. Itu dia ya. Ya, jadi di BPOM sendiri sebenarnya itu ada website tersendiri dia. Kita bisa ngecek sebenarnya
nomornya itu bisa kita cek langsung ke BPOM, ini benar nggak obatnya gitu. Itu biasanya tercantumnya di belakang Iya. kotak dus itu apa di bawahnya? Di belakangnya biasanya belakang ada. biasanya. Iya, benar. Oh, berarti biar kita bisa paham gitu Mas. Jadi Iya. saat kita beli obat, jadi kita ngerti nih di apotek, terus kita bisa ngeliat oh ini tanggal Iya. ekspirasi segini, Benar. produksi segini. Iya, benar Mas. Oke. Itu kalau untuk membeli obat di apotek harus di tempat-tempat yang resmi. Jadi kalau misalnya kita beli obat di toko atau di warung biasa, it's okay Mas. Sebenarnya sih disarankan ke apotek saja Mas, Hmm. karena kan kita di warung kita nggak tahu nih dia dapat dari mana. Kalau apotek kan memang benar-benar dia resmi dapat dari distributor langsung kan. Oke, gitu deh teman tipsnya ya. Oke Mas Rian, kita balik lagi ke pertanyaannya. Ini tentang obat-obatan tadi ya. Iya. Gimana sih Mas cara mengonsumsi obat-obatan yang baik ketika berpuasa? Nah, ini kan Iya. edisi Ramadan. Silakan Mas. Jadi saat kita puasa itu sebenarnya bukan halangan kita buat minum obat ya Mas ya. Iya. Jadi yang tadinya kita minumnya siang itu bisa dialihkan ke malam. Contohnya, misalkan obat itu diminumnya 1 kali sehari. Ya, bisa kita minum itu sehabis buka puasa dan bisa diminum juga sesudah sahur gitu. Untuk obat yang 2 kali sehari itu biasanya bisa kita minum juga itu di saat buka dan sahur. Untuk yang obat 3 kali, nah obat 3 kali ini perlu perhatian banget ini Mas, karena kan agak ribet juga kan Iya. ngatur waktunya. Biasanya kita minum dalam sehari 24 jam itu 8 jam biasanya kan. Iya. Nah untuk di bulan puasa ini kita bisa menurunkan waktunya itu 5 jam per 5 jam. Jadi misalkan di waktu buka, terus di pertengahan malam dan sahur itu bisa tuh. Ada lagi oke. itu bisa kita kontrol lagi, pertanyakan ke dokter. Misalkan obat-obat kayak hipertensi gitu Mas ya. Ada obat yang biasanya 3 kali itu kita bisa minum dalam satu obat 1 kali aja dalam sehari. Oh, Iya. dijadikan satu waktu Nah, gitu. makanya tapi obatnya tetap diganti dulu kita. Ya. Iya. Jadi digantinya itu untuk obat-obat yang hipertensi itu biasa obat-obat yang khasiatnya lama gitu. Oke, jadi balik lagi harus tetap dikonsultasikan Iya, ya Mas ya dengan benar. dokternya. Iya. Oke Mas, ini sering banget nih kejadian di masyarakat ya, Iya. di masyarakat awam. Biasanya kalau kita lagi sakit, terus kita dikasih obat nih sama dokter, tulisannya 3 kali 1 setelah makan. Nah namanya orang sakit kan susah makan ya. Nah Ini kira-kira kendalanya. ada nggak sih Mas efeknya ketika kita minum obat dalam keadaan perut kosong gitu, atau makan sesuap 2 suap yang penting obatnya masuk Iya, gitu. benar Silakan, Mbak. Mas. Jadi kalau anjurannya sesudah makan harusnya kita ngikutin untuk obatnya sesudah makan, walaupun makannya cuman roti aja nih atau sesuap 2 suap nih harus kita ikutin Mak. Gitu. Karena dalam obat itu sendiri kan ada zat-zat kimianya. Ketika obat yang harusnya sesudah makan tapi tidak diikutin, maka obat-obat di dalam ini tidak berfungsi dengan baik gitu. Oh, berarti sesuai anjuran yang sudah Iya. diberikan ya. Iya. Oke, berarti nggak Walaupun apa-apa itu- walaupun sesuap 2 Iya. suap Iya, yang penting yang penting ada makanan dulu lah di Iya. dalam perutnya gitu. even itu roti juga deh Iya. sebenarnya nggak apa-apa. Oke nih Mas, ini jika minum obat sebaiknya nih dengan air putih atau air teh sih Mas yang bener yang baik ini? Harusnya air putih ya. Air Mas, putih ya. ya. Karena dalam teh sendiri ini ada namanya senyawa kafein. Iya. Oh, Jadi kafein ini menurunkan khasiat daripada obat itu tersendiri. even itu minuman yang berasa kayak susu atau yang Iya. minuman sirup-sirup atau bahkan minum kopi juga nggak boleh sembari minum Iya, obat. jadi kopi, teh itu juga. dan susu itu sebenarnya Mas masih bisa. Mm-mm. Ada beberapa obat itu yang bisa diminum susu karena dari efek samping, untuk menurunkan efek samping dari obat tersebut. Tapi ada juga obat-obat yang nggak bisa minum sama susu gitu, sama kayak teh, dia menurunkan khasiat dari obat itu tersendiri
gitu. Oke, berarti emang dianjurkannya benarnya harus bening air putih ya. Iya. Iya, jangan neko-neko udah. Iya, karena banyak banget pasien pengen ada rasa Dia aja pengen gitu. kan, soalnya Iya. karena obatnya kadang udah pahit duluan, jadi Iya. biar ada rasanya di lidah. Kadang Iya. anak-anak juga kayak gitu sih, Iya, kadang jadinya nggak biar mau. masuk Nah, obatnya. iya. Jadi harus minum obat tuh minum air putih langsung dikasih Heeh. pisang atau apa. Kan Iya. kalau zaman dulu gitu ya. Iya. Ingat waktu kecil jadi. Oke Mas, ini kalau ngomongin soal obat nih, ada nggak sih efek samping kalau kita tuh mengonsumsi obat terlalu banyak dan secara terus-menerus? Untuk efek samping dari obat, sebenarnya ini obat kadaluarsa atau gimana, Mbak? Obat yang mungkin obat-obat biasa kali ya, tapi terus-menerus kayak misalnya pusing dikit minum obat, ini pilek minum obat kayak gitu. Oh, jadi yang saya pernah baca tuh Mbak, jadi semuanya penyakit itu semuanya nggak harus minum obat ya Mbak. Bisa obat luar mungkin ya. Iya, kayak misalkan kita pusing aja itu belum tentu dia lagi sakit. Yang saya bilang tadi. Iya. Bisa jadi dia lagi pusing mikirin keluarganya gitu. Jadi nggak dilarikan Iya. selalu melulu ke obat ya. Iya, nggak semuanya, makanya kita harus ke dokter dulu lah. Heeh. Baiknya Konsultasi dulu. Ya. konsultasi dulu ke dokter, ini penyakitnya apa gitu. Oke nih Mas, ini kalau terkait dengan obat sirupnya nih Mas. Iya. Kalau obat sirup itu kan kadang ada yang manis banget, ada yang pahit juga. Nah, ini lebih baik ini setelah kita minum sirup obat tersebut, apa kita dianjurkan berapa jeda waktunya sih Mas untuk minum lagi air bening, air putih tersebut? Apa dianjurkan tidak usah minum biar obat itu larut di dalam tubuh. Sebenarnya kalau minum air putih nggak ada masalah ya. Asalkan jangan yang saya bilang tadi minum kayak teh, kopi kayak gitu Mas. Memang harus ada jeda waktu itu Mas. Jeda waktu biar bisa larut gitu obat Iya sirup benar. di Kalau dalam. misalkan air putih sih sebenarnya nggak ada masalah ya. Mau Iya. minum 1 galon juga nggak ada masalah Soalnya sebenarnya. sih Iya. kalau di rumah ya, saya Ah. pernah minum obat sirup Ah. sama abang saya dibilangin jangan langsung minum air putih, dia bilang Ah. gitu. Jadi ditunggu dulu biar dia Oh. larut di dalam tubuh. Enggak masalah itu Mas. Jadi kan saya nurutnya sama orang yang lebih tua. Iya. Benar. Iya, dia nurut aja karena dia lahir lebih dulu, dia nggak tahu. Benar ya. Oke, itu seputaran obat sirup ya. Oh iya, Mas Rian, ini juga aku punya pertanyaan nih. Dulu kan waktu zaman-zamannya Covid tuh, Iya. sempat ada berita yang katanya alat-alat kesehatan, katakanlah masker, bekas jarum suntik, itu kayak dibuang secara tidak bertanggung jawab di satu tempat secara bertumpuk. Nah, kira-kira gimana sih Mas aturan membuang alat-alat kesehatan, katakanlah masker atau bekas jarum suntik yang benar? Iya, jadi kalau misalkan kita di rumah sakit itu sebenarnya kan kita ada box khusus buat jarum suntik dan masker tuh sebenarnya. Tapi kalau misalkan di rumah kita ada masker itu disobek aja, Mak. Oh, maskernya disobek Iya, aja. disobek aja karena kan masih bisa didaur ulang tuh kalau misalkan kita buang dengan Secara utuh secara ya. utuh gitu. Tapi untuk alat suntik kan memang kita jarang ya di rumah. Itu tanda tanya juga kalau ada obat suntik juga Di di rumah. rumah itu Oh, iya. tanda tanya. Iya ya. Iya. Bisa jadi infus sendiri. Kalau di rumah sakit kan memang ada perawat yang udah mengenalin cara buang obat, cara buang masker dan lain-lain gitu. Berarti kalau masker kan kita kan sebagai orang awam, masker berarti harusnya kalau misalnya dibuang atau nggak dipakai lagi digunting lebih baik disobek Iya, aja. benar. Jadi Gitu. oknum-oknum tersebut orang-orang akan Iya. mengambil untuk Itu dia deh family. pakai Kadang pun kita ya udah kalau udah habis pakai masker langsung buang aja gitu Iya. ya. Ternyata itu efeknya besar. Jadi Besar kita banget, Mbak. sobek ya Mas ya. Iya, kita nggak tahu ya masker ini kita pasien penyakitnya apa gitu loh. Didaur ulang lagi. Mana masker kan tempatnya virus, bakteri ya Mas ya. Iya. Oke. Oke, itu terkait dengan alat-alat kesehatan. Ini juga nih tadi yang istilah buang untuk itu kan kita juga membuang obat ada aturannya tadi Iya, ya Mas ya. benar. Jangan sampai ini kita buang dalam keadaan utuh, diambil sama orang yang tidak bertanggung jawab, terus didaur ulang lagi. Nah, gimana cara kita membedakan nih obat-obat yang asli dengan obat-obat rekondisi? Rekondisi atau daur ulang ya? Iya, sebenarnya yang saya bilang di awal tadi, kita tuh harus membeli obat itu di tempat-tempat yang resmi. Seperti apotik, karena di apotik kan dia belinya itu langsung ke pabrik-pabrik farmasi, perusahaan farmasi. Kalau kita beli di toko
itu kan kita nggak tahu dia belinya di mana gitu. Entah dia beli di tukang eceran atau apapun ya. Kalau kita belinya di apotik kan, apotik juga kita lihat dulu izinnya. Apakah dia ada apotekernya, ataukah udah melewatin persyaratan dari PTSP dan Dinkes, Dinkes gitu. Terus expired date-nya itu, terus BPOM. Nah, yang tadi saya bilang itu bisa kita cek sebenarnya di websitenya BPOM itu. Tapi kalau secara tampilan fisiknya ada nggak sih Mas yang membedakan antara sirup yang benar-benar asli sama yang palsu? Mungkin dari warnanya atau dari teksturnya atau sebenarnya tidak bisa dibedakan ya, agak susah sebenarnya untuk membedakan obat palsu dengan tidak itu. Makanya kalau kita di apotek nih, misalkan dia jualnya obat palsu, kita pertanyakan kenapa nih obat ini tidak berkhasiat, kenapa dia muntah. Tapi kalau kita belinya di toko, kita nggak bisa bertanyakan kan. Ya, salah kita balik salah lagi kita, ya. Iya. Dari awal belinya di agen-agen yang nggak resmi. Iya, benar. Oke nih Mas, terkait dengan yang tadi, ini apa sih Mas tanda-tanda jika seorang keracunan obat-obatan nih Mas? Untuk tanda-tanda itu yang saya bilang tadi ya, sebenarnya ada tanda-tanda mual itu. Mual, muntah, diare, terus jantungnya itu berdebar-debar, itu udah tanda-tanda sih. Tapi untuk keracunan obat ini masih kita teliti ya, belum ada jurnal juga. Masih kecil lah, masih untuk keracunan obat ini tersendiri. Gitu. Oke. Ini kalau yang terkait dengan yang obat yang namanya obat generik ini apa sih Mas yang dimaksud dengan obat generik? Ya, obat generik ini sebenarnya hampir sama dengan obat paten ya Mas. Obat paten. Iya. Tapi dia obat generik ini masa patennya sudah habis, terus diambil sama perusahaan farmasi, terus jadi obat mereknya dagang jadi. Gitu. Oke. Mas, ini ada pertanyaan dari via WhatsApp juga nih Mas. Dari Depok, dari Mas Ujang, katanya mau tanya, kalau minum obat dengan jus buah dingin bolehkah gitu? Kalau jusnya jus apa dulu nih Mbak ya? Kalau misalkan nggak ada masalah, sebenarnya minum jus pun kalau dijedahkan aja sebenarnya ya. Karena ada beberapa obat itu tidak ada beberapa buah juga itu interaksi antara obat dan buah itu ada. Jadi dikasih jeda aja dulu gitu. Oke, jadi tetap minumnya dengan air putih. Kalau memang mau jus harus dikasih jeda. Iya, benar. Kira-kira berapa lama tuh jedanya? Jeda itu sebenarnya 1 sampai 2 jam, tapi setengah jam aja sebenarnya udah bisa kita minum. Iya. 30 menit sudah bisa. Iya, benar. Sabar, kalau misalnya kebelet banget mau minum es, minum jus, sabar. Harus minum obat ya kan? Iya. Bersabar aja. Tetap harus minum air putih ya, jangan obatnya masuk langsung jus gitu, gimana gitu ya DV-mania. Oke Mas Rian, karena waktunya juga udah mau jam 10, mungkin di akhir segmen kita mau minta tips nih dari Mas Rian untuk DV-mania atau pendengar kita yang mungkin sedang atau lagi mengonsumsi obat. Tips sehatnya selama mengonsumsi obat, silakan Mas. Baik, tips sehatnya dosen saya tuh pernah bilang ya sebenarnya obat ini bisa menyembuhkan manusia. Iya. Tapi obat ini sangat bisa membunuh manusia. Iya. Gitu. Nah, tipsnya pelajarin lagi aja atau bisa kita cari di internet tentang dagu sibu ini. Karena penting banget untuk masyarakat mengenal dagu sibu ini. Karena dagu sibu ini mencakup semua pelayanan kefarmasian di apotik, di rumah sakit dan instansi lainnya gitu, Mas. Oke, DV-mania dagu sibu dapatkan, gunakan, simpan dan buang. Itu aturan terkait dengan obatnya ya DV-mania. Oke, ini juga ada informasi penting yang mau disampaikan sama Pak Wandi. Dan tadi ya, silakan Pak Wandi. Terima kasih Mbak Nurul, Mas Ilham, Bang Rian, tadi udah cukup banyak informasi yang kita dapat ya, tentang bagaimana obatnya, bagaimana penggunaan obatnya, bagaimana pengelolaan
setelah obat kita digunakan mau diapain nih? Mau dibungkus lagi? Mau dibuang. Apa mau dibuang? Apa mau dimakan sama bungkusnya kan nggak mungkin. Gitu. Waduh. Gitu. Kalau makan bungkusnya nanti berobat ke Harapan Jakarta nanti Oh jadinya. iya. Oke, jadi kalau dari saya informasi ini Pak Nurul. Rumah Sakit Harapan Jakarta itu adanya di Jalan Raya Bekasi Timur. Ya. Nomor 6, kilometer 18 Cakung, Jakarta Timur. Oke. Mungkin buat yang area Jakarta Timur mungkin sering lewat tapi mungkin nggak kelihatan mungkin, makanya Kok bisa nggak diinformasikan kelihatan? lagi gitu. Biar diingetin lagi yang Oke, siap. yang jauh mendekat, yang dekat bisa merapat seperti itu. Yang merapat? Yang merapat berobat. Kan? Oh gitu. Oke, terus untuk nomor call centernya yang bisa dicari informasi itu jadi di 0811 8113 5444. Itu nomor WA ya. Jadi untuk tanya informasi, tanya jadwal dokter, atau memang ada hal yang ingin ditanyakan boleh ke nomor call center tersebut. Hanya WA. Hanya chat. Yes. Oke. Jadi nggak no phone call nggak bisa telepon. Nggak ada yang ngangkat soalnya ya. Ya. Jadi saya ulangin ya. 0811 8113 5444. Terus kalau untuk di Instagramnya kita ada juga nih akun Instagram kita nih. Oh gaul nih Harapan Di- Jakarta ya. rs_harapan_jakarta. Di situ kelihatan untuk kegiatan kita apa, jadwal dokter hari ini apa, siapa yang praktek. Terus biasanya kita juga suka upload artikel-artikel kesehatan kayak gitu. Terus kegiatan kita mau hari ini ada talk show di mana, hari ini ada edukasi kesehatan di mana, di situ ada. Jadi boleh diintip-intip, dilihat-lihat, di-like, di-follow juga. Oke. Cuman nggak ada subscribe. Oh iya, kan Instagram. Instagram ya. like Ya. Like postingan. Spam Terus like. untuk Rumah Sakit Harapan Jakarta sendiri kita ada fasilitasnya, ada poliklinik rawat jalan. Di rawat jalan itu ada poliklinik umum dan poliklinik dokter spesialis. Oke. Dokter spesialisnya ada dokter anak, dokter penyakit dalam, kandungan, ada paru, bedah umum, mata, THT, ortopedi, jantung, neurologi dan rehab. Tapi kalau untuk ortopedi kita saat ini lagi cari dokter ortopedi, proses pencarian. Oke. Karena kemarin sempat ada dan dia resign. Oke. Jadi kita lagi cari-cari di ortopedi. Oh, ini juga sekalian promosi cari dokter ortopedi nih. Ya. Oke. Terus untuk pelayanan penunjangnya itu salah satunya tadi bagian farmasi yang Bang Rian di sini jadi kepala unitnya. Oh gitu. Gitu. Siap. Jadi Bang Rian ini kepala unit farmasi Rumah Sakit Harapan Jakarta. Oke. Terus ada radiologi bagian ronsen ya. Mm-mm. Terus ada laboratorium, terus ada unit gizi, ada ambulans, ada rehab medik. Rehab medik itu fisioterapi. Terus kalau untuk dari sisi penjaminan kita bisa terima pasien BPJS, non BPJS, bisa asuransi, bisa tunai, pribadi, dan jaminan perusahaan. Oke. Gitu aja sih Mbak Nurul. Oke, sudah komplit DV Mania ya. Iya. Yang mau ketemu Mas Rian nih nanti coba datang ke Harapan Jakarta. Iya. Yang mau berobat juga silakan berkunjung ya. Mas Betul, ya. silakan. Oke, DV Mania itu aja untuk talk show hari ini. Sebelumnya kita mau ngucapin terima kasih buat Mas Rian Andi, Sarjana Farmasi dari Rumah Sakit Harapan Jakarta, juga untuk Pak Wandi, terima kasih banyak waktunya terima Mas kasih ya. sama Pak Mbak sudah Nurul, mau Mas sharing Ilham. bareng kita, bareng DV Mania. Tentunya ini obrolan yang sangat bermanfaat tadi tentang dagu sibu, tentang penggunaan obat, juga penyimpanan serta pengolahan setelahnya ya, proses pembuangannya. Oke, DV Mania, terima kasih yang sudah menyimak. Nanti yang ketinggalan kita post di YouTube kita di 103,4 DFM. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share juga. Akhirnya kita yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.